Guys, pernah dengar kasus penculikan bayi paling heboh di Bandung? Ini flashback ke 2014 di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pelakunya, wanita bernama Desi Aryani. Modusnya epik banget. Dia nyamar jadi dokter, pakai jas putih, kacamata, masker, full set. Dia sukses ngekaling ortu bayi itu, pura-pura minta ibunya bersih-bersih, terus selipin bayi baru lahir itu di balik jas. Motifnya cuma drama. Desi bohong ke suami dan mertuanya kalau dia hamil. Jadi, dia culik bayi itu buat buktiin kebohongan itu. Gila kan? Untungnya polisi gercep. Pas mau diciduk, Desi panik, coba loncat dari flyover Pasupati. Tapi upaya bundirnya gagal. Desi dipenjara selama 4 tahun. Bayinya Valencia selamat dan balik ke ortunya. Ending kasus yang bikin standar keamanan rumah sakit se-Indonesia naik drastis. Seumpah, serem. Kalian pernah dengar cerita lain yang lebih mind-blowing? Komen di bawah. Nah, kemudian Bapak cek, Pak. Nih sosial nih. Harapan masyarakat Jawa Barat itu adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sampai hari ini ya. Nah, itu kan, Pak, orang Garut, orang Sukabumi, orang Tasik, orang mana-mana masuk ke sini, Pak. Mereka sakit tuh dua problemnya, Pak. Satu, meninggalkan pekerjaan di rumah. Yang kedua, itu ketika tinggal nungguin di rumah sakit, biaya makannya dari mana? Mereka harus nginep di mana di Bandungnya? Betul, Pak. Udah deh, kita punya duit provinsi ini, Pak. Cek seluruh tempat kontrakan yang dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Udah, kita kontrak tuh kamar-kamar yang dekat RHS. Itu nanti menjadi rumah singgah Pemprov. Jadi ketika ke Bandung mereka merasa punya orang tua, yaitu Pemprov Jabar. Jadi mereka ketika dirawat, keluarganya sudah ada rumah kontrakannya gratis. Betul. Kita teman-teman di provinsi ini, ya kita ibadah sosial, nggak apa-apa digilir per organisasi perangkat daerahnya. Minggu ini kita kirim nasi kotak, atau bagian biro umum, biro rumah tangga gubernur, itu kan tiap hari kita sering nyajiin makan enak terus tuh buat para tamu. Ya udah, nanti tuh Bu Sekar tuh kirim nasi kotak tuh ke rumah-rumah itu. Nanti begitu, Pak. Wah, Pak, ibadah, Pak. Udah jangan ngomong ibadah, kita mah bikin ketinggian. Ini keren negara, Pak. Pak Gub, izin mungkin sedikit terkait tentang rumah singgah itu secara parsial, Pak. Dinas sosial itu sudah ada satpol, Pak, Rangganis, Pak. Tapi memang secara kapasitas memang sangat terbatas. Udah gini, cari kontrakan aja. Siap, udah. Kontrakan kan kasih voucher, jadi jangan kontrak bukan kasih sesuai voucher, waktu Pak. Jadi kontrakan itu selama orang tinggal berarti bayar. Nah, kita dikasih voucher. Jadi ketika masuk rumah sakit, nanti ada petugas di rumah sakit yang dari luar kota Bandung kasih voucher nginep. Jadi tidak berpikir lagi. Ya kan, Pak? Siap. Pak, aduh, Pak, yang ada penuh gering teh, tuh boga duit. Nah, sopir ambulan saya yang di desa-desa itu nggak digaji loh, Pak. Ya. Itu masukin aja di dana desa nanti, bantuan keuangan desa, masukin komponen untuk sopir ambulan, honorarium selama setahun, khusus sopir ambulan. Yang di desa ya? Yang bantuan keuangan desa itu di dalamnya masukin komponen untuk membayar upah supir ambulan selama setahun. Negara hadir, Pak. Keren tuh, Pak. Keren, cukup duit, Pak. Mohon. Gak usah jauh-jauh kita kemana-mana, ya udah. Alhamdulillah, kabar baik. Akhirnya berita tentang Ibu Nina Saleha yang anaknya mau diambil sama orang udah sampai ke Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Dan pihak rumah sakit sudah meminta maaf, sudah mengkonfirmasi benar itu terjadi di rumah sakit dan bilangnya sudah selesai secara kekeluargaan. Tapi aku rasa ini nggak bisa selesai dengan hanya kekeluargaan. Ini harus diusut tuntas, harus diberesin ya, karena nggak boleh kejadian gini terulang lagi di rumah sakit lain pun di rumah sakit yang sama. Ini bukan perkara yang mudah ya, ini perkara yang berat. Jadi harus benar-benar diusut. Yuk, mudah-mudahan setelah ini diusut kasusnya dan bisa jerak pelakunya, bisa ketangkep pelakunya ya. Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Ibu Nina dan anaknya juga sehat dan pikirannya jangan dibikin mumet. Karena yang namanya ibu yang lagi menyusui itu pikirannya harus tenang ya, supaya ASI-nya juga melimpah dan memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya. Guys, ya ini ada info terkait baru lahir ya. Bayi di Cimahi nyaris dibawa orang tak dikenal. Deddy Mulyadi langsung turun tangan. Mungkin kan tadi sudah melihat beberapa infonya ya. Terkait bayi ini ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin, guys ya. Dan ternyata nggak hanya ibu ini, dan pernah terjadi juga di tahun 2014 ya,
kasus penculikan juga guys ya. Nah ini kira-kira infonya seperti apa ya, kita lihat lagi. Ada berita apa lagi, ada info apa lagi terkait rumah sakit ini guys ya. Nah kita lihat bareng-bareng dan kita komentari, kita reaction gitu ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Upi Kelvin supaya apa, supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng infonya dari ini ya, kita lihat bareng-bareng. Panggil-panggil Ibu Nina Saleha, kenapa cina ya nggak ada wae lah, terus lamun nggak ada nah make jeung kudu dibikin budak urang. Keluhan Nina Saleha terkait nasib bayi yang hampir dibawa orang tak dikenal saat dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat menuai sorotan publik. Dalam video yang diunggah di media sosial, Nina terkejut. Anak yang sedang dirawat di ruang NICU telah digendong seseorang. Gelang identitas bayi pun telah dilepas. Kok pilih nggak enak, yuk ke atas lagi, kata Tete. Ternyata pas ke atas teh anak saya udah ada yang pegang gitu. Kata saya teh, kok curiga ya itu cing teh selimutnya kayak anak saya warna biru, kata saya teh. Terus saya teh belum ngomong gitu ya, cuman pas lihat dulu ke inkubator, kok nggak ada anak saya, kata saya teh. Anak saya kaget di situ, langsung panggil suster, udah panggil suster. Si susternya itu, iya gitu itu anak ibu, iya. Oh iya tadi saya panggil nama ibu Nina, cina kenapa nggak ada, terus ya udah saya kasih. Insiden itu terjadi pada 8 April 2026 saat sang bayi dirawat di ruang NICU karena alami kuning usai bayi lahir di Sumedang 1 April. Viralnya kasus ini membuat manajemen RS Hasan Sadikin meminta maaf melalui akun resminya di Instagram. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun tangan, minta manajemen rumah sakit melakukan tindakan tegas. Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? Kalau misalkan itu kan hasil analisa misalkan terkait dengan kompetensi, maka itu dilakukan pembinaan. Tapi kalau sudah jelas-jelas misalkan itu kelalaian, nah itu mungkin nanti akan ada tindakan pencabutan kewenangan klinis sementara gitu Pak. Sampai permanen. Kalau kesengajaan bisa pemberhentian. Kalau kesengajaan bisa. Saat ini perawat yang telah 20 tahun bertugas dinonaktifkan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga melakukan investigasi dan menegur keras manajemen RSHS. Kepolisian juga turun tangan menyelidiki dugaan adanya tindak pidana. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat. Waduh, nah ini kita lihat lagi guys. Yang dari Hasan Sadikin. Ada Pak. Saya ngomong. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan siapa? Dengan Arif Pak, saya kebetulan asisten manajer keperawatan. Di sini juga ada manajer keperawatan sama ketua komite keperawatan dan manajer humas juga Bapak. Oke. Perawat namanya siapa? Perawatnya Sudah ASN. sudah Pak. Sudah berpengalaman di situ lama. Halo, mohon izin Bapak. Ya sudah berpengalaman lama di situ. Oh sudah Bapak, itu udah lebih dari 20 tahun, ya betul. Udah lama ya. Sudah. Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? Oh tadi kami sudah klarifikasi Pak, kita juga sudah kumpul dengan Pak Dirmed, sudah dilaporkan juga ke Pak Dirut. Arahan dari Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan kami nonaktifkan dulu dari pelayanan untuk kami analisis lebih dalam. Oke, jadi sementara dinonaktifkan dari tugasnya sebagai perawat. Dari pelayan betul Bapak, untuk dilihat dikaji secara mendalam lagi. Dan kemudian dilakukan evaluasi Betul. apa yang menjadi latar belakang tindakan kecemburuan itu. Betul Pak, dengan komite keperawatan nanti kami analisis lebih dalam. Kalau tindakannya misalnya, oke, ada kelalaian, ada kesengajaan. Kalau kelalaian sanksinya apa? Kalau kelalaian kan nanti ada bentuk pembinaan sama surat peringatan Pak. Enggak, sanksinya apa? Pertanyaan saya, kalau kelalaian sanksinya apa? Ada sanksi disiplin Pak dari komite keperawatan. Ya, jadi sanksinya apa? Jadi sanksi. Tapi aku lihat kayaknya si bapak yang bawa ini ya baju kaos hijau tuh kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu guys. Dari sorot wajahnya ada ketakutan ketika Kang Deddy langsung memberikan pertanyaan, kayak ada takut, ada yang disembunyikan gitu, kayak takut terbongkar aja gitu guys ya. Misalnya penundaan
haji itu jangan. Oh, kalau Apa dengan sanksinya? kalau di dalam regulasi kami Pak, kalau misalkan itu kan hasil analisa misalkan terkait dengan kompetensi, maka itu dilakukan pembinaan. Apakah itu nanti dilatih ulang seperti apa? Tapi kalau sudah jelas-jelas misalkan itu kelalaian, nah itu mungkin nanti akan ada tindakan pencabutan kewenangan klinis sementara gitu Pak. Sampai permanen. Bisa sampai permanen tergantung kasusnya. Jadi nanti dianalisis dulu dari komite keperawatan begitu Bapak. Kalau kesengajaan bisa pemberhentian. Kalau kesengajaan bisa. Tuh guys ya. Waduh. Media sosial dihebohkan dengan pengakuan seorang wanita yang bayinya nyaris tertukar saat menjalani perawatan di ruang NICU Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Pemilik akun menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap perawatan RSHS yang diduga teledor karena hendak menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri lain. Pemilik akun Nina Soleha menceritakan kronologi bayi laki-lakinya yang nyaris berpindah tangan. Saat itu perempuan yang menerima bayinya juga berada di ruang NICU RSHS Bandung. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 8 April 2026. Waktu dari situ kan udah dimandiin, udah bersih, ya udah tau lah bajunya gimana gitu ya. Nah dari situ tes selang berapa jam, kenapa belum dipanggil-panggil? Nah udah gitu, tunggu dokter dulu ya katanya. Oh iya, terus kenapa belum dipanggil-panggil terus? Udah wes inisiatif kata saya teh, udah weh, orang makan yuk ke bawah. Udah gitu, udah ke bawah. Kok kata saya teh pilihnya nggak enak. Bentar kata saya teh. Kenapa ya? Di situ teh kok rame orang. Ternyata ada bayi yang gawat, yang serangan jantung. Ternyata pas ke atas teh anak saya udah ada yang pegang gitu. Share sama si ibu itu malahan. Kata saya teh, ibu pulang? Iya pulang. Oh iya tuh bu. Kata saya teh, kok curiga ya itu selimutnya kayak anak saya warna biru. Kata saya teh. Terus saya teh belum ngomong gitu ya. Cuman pas lihat dulu ke inkubator. Kok nggak ada anak saya, kata saya teh. Pas saya itu lagi, mungkin itu anak saya, curiga gitu ya. Saya tarik si ibunya, ibu tunggu dulu, kata saya teh. Oh iya, kok ini mah selimut, baju, sama topi kayak punya anak saya, kata saya teh. Iya gitu, pas lihat muka, iya ini mah anak saya, kata saya teh. Ini mah anak saya, kaget di situ. Langsung panggil suster, udah panggil suster. Si susternya itu, iya gitu itu anak ibu, iya. Oh iya tadi saya panggil nama ibu Nina, cina kenapa nggak ada terus ya udah saya kasihin, udah nggak ada yang nggak nyaut cina. Kirain saya itu kan ibu udah tahu kan dia udah dipanggil duluan masa nggak tahu kata saya teh gitu. Kenapa dikasihin ke orang? Itu kan anak saya bukan anak dia kata saya teh. Oh iya maaf bu, mungkin itu keteledoran saya cina. Bilangnya gitu aja, udah maaf aja udah gitu. Terus si perawat itu muncul lagi sambil bawa anak yang itu gitu ya. Si ibu yang kan dia juga ngaku, ya saya juga belum ngasih baju. Terus kenapa tuh ibu ngaku anak saya kata saya. Yang dibawa anak iya, ibu gitu. Udah tahu kan ada gelang namanya mungkin kata saya teh. Pas dilihat kok nggak ada gelang namanya kata saya teh. Terus si suster itu bilang, oh iya teh tadi cina sama saya diputus. Waduh kan. Dari sini aja sudah jelas guys ya, mungkin ada sindikat-sindikat ya penjualannya bayi-bayi gitu ya. Makanya kalian harus berhati-hati ketika kalian mau melahirkan anak di rumah sakit itu bahaya gitu ya, takutnya tertukar, takutnya dibilang masih hidup, dibilangnya sudah meninggal gitu guys ya. Dan ya seperti itulah, nah bayinya dijual gitu. Waduh, auzubillah min dzalik ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nih bantu subscribe UKTV yang sudah subscribe. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita selalu lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.